bisa ada waktunya nggak diluangkan saja? Oh, bisa nih. Terima kasih Mas ya, kami dari kampus Uniba ingin wawancara. Oh, Niba ya. Jurusan apa, Mas? Manajemen Kelas? kelas A3 semester 1 Mas. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra Ramadhani. Saya Farhan Novandi. Saya Dita Andriani. Saya juga Rizky. Kami dari kelompok 1 A3 Manajemen ingin mewawancarai tentang peranan Masjid Al-Mujahidin pada masa pandemi ini. Selama pandemi ini, apakah banyak jemaah yang datang ke masjid ini? Untuk sekarang di masa pandemi ya, dari pemerintah sendiri kan untuk membatasi isi dari jemaah masjid ini karena harus 50% dari kapasitas di masjid ini. Terutama kan kita juga memberikan jarak atau social distancing antara jemaah satu dengan jemaah yang lain agar tidak terjadi kontak yang mengakibatkan penularan virus COVID-19. Nah, terus juga di sini juga sehabis ibadah sholat gitu, sholat asar, subuh maupun 5 waktu tersebut, kita memberikan sterilisasi berupa penyemprotan disinfektan di berbagai penjuru masjid. Jadi untuk meminimalisirkan terjadinya penyebaran di masjid ini. Jadi upaya yang Masjid Al-Mujahidin lakukan ini apa untuk mencegah penyebaran COVID? Karena diingat kembali kan masjid juga tempat berkumpul oleh orang banyak. Baik Mas Farhan. Pertanyaan yang bagus karena mengingat sekarang tuh ibadah sempat di lockdown ya, sempat dilarang oleh pemerintah. Tetapi sekarang udah diperbolehkan, tapi kapasitasnya dikurangin menjadi 50%. Jadi yang boleh untuk melaksanakan ibadah di masjid ini hanya 50% dari kapasitas masjid. Terus upaya dari pihak masjid untuk pemberantasan virus COVID-19 yaitu dengan melakukan social distancing. Itu yang pertama dan sangat penting. Karena mengingat COVID-19 itu juga terjadi penularannya secara kontak. Jadi dibuat garis jarak tanda silang yang tidak boleh diisi oleh para jemaah yang lain. Terus penggunaan masker saat sholat maupun itu sholat lima waktu dan sholat Jumat itu sangat penting agar tidak terjadi udara yang keluar dari tubuh kita terkena oleh jemaah yang lain. Terus juga kami di sini juga sehabis sholat, sehabis ibadah maupun acara apapun itu disterilkan tempatnya agar virus-virus atau yang kuman-kuman atau bakteri yang menempel dimanapun bisa hilang dengan cairan disinfektan. Jadi begitu Mas Farhan untuk pemberantasan penyebaran COVID-19 yang dilakukan pihak Al-Mujahidin Manggar Baru. Terima kasih dari pemuda masjid kita, dari saudara Satria. Apakah jemaah Masjid Mujahidin masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Baik, Mbak. Di lingkungan ini kami semenjak dari masuk komplek itu udah diperingatkan untuk memasuki area wajib masker. Jadi semua di sini harus mengikuti peraturan protokol kesehatan berdasarkan ketentuan pemerintah. Untuk jamaah masjid sendiri maupun orang komplek ataupun orang luar yang masuk ke sini, mereka selalu patuh dan taat atas peraturan-peraturan yang ada. Jika mereka tidak memakai atau tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka akan dilarang masuk ke tempat ini karena ke tempat ini sudah dilabeli sebagai tempat area wajib masker untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Begitu Mbak penjelasan dari pihak masjid ini. Jadi apakah pada awal-awal pandemi itu yang diberlakukannya lockdown itu apakah di sini masih beroperasi apa enggak? Baik, itu pertanyaan yang bagus. Pada awal-awal pandemi Indonesia terjangkit penyakit itu, kami masih beroperasi. Setelah ada ketentuan dari pemerintah pusat diberlakukan lockdown kepada mal-mal dan rumah ibadah, tidak boleh terlaksananya kegiatan berkumpul ataupun apapun itu. Dan kan sempat juga kemarin diperbincangkan oleh ulama apakah boleh sholat berjarak, kan namanya juga sholat berjamaah kan pasti kita punya saf itu nggak boleh
ada jarak harus tertutup. Jadi itu sempat diperbincangkan kemarin. Jadi gitu Mas. Nah, tidak beroperasi sama sekali di situ. Gitu ya Mas. Makasih Mas. Ya, terima kasih Mas atas waktunya untuk kami agar kami dapat mewawancarai Masjid Al Mujahidin di Mangel. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih juga telah meliput masjid ini dan keperhatiannya Mas Farhan dan teman-teman atas perkembangan masjid dan peran masjid di masa pandemi ini. Sebagai anak muda sekarang tuh banyak yang luput dari agama. Sekarang Mas Farhan juga perhatian terhadap agamanya dan terhadap rumah ibadah selama masa pandemi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Demikian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.